akan mengambil beberapa kertas. Mudah-mudahan nama siapa yang terambil ya. Jadi ini kertasnya. Saya buka nama pertama. Ini Bunda ambil secara acak ya. Mudah-mudahan kelihatan nama pertama. Itu adalah siapapun ya. Jadi Bunda mengambil kertas-kertasnya secara acak. Jadi ada beberapa kertas di sini. Mudah-mudahan kelihatan di layarnya Bunda yang SD dari Makassar. Jadi Bunda memakai dua layar. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak kelihatan ya? Ananda Muksid. Silakan. Jadi diambilnya secara acak ya, jadi random. Jadi Bunda akan unmute untuk Ananda Muksid. Siap-siap teman-teman yang lain memberikan informasi beritanya. Mana Ananda Muksid? Ya, silakan di unmute. Ya, silakan di unmute. Iya, Bun. Apa Bun yang ku bilang ini, Bun? Ya, berita yang kita bawa. Tema kita ini mengambil tentang bencana alam ya. Jadi bencana alam itu paling enak dilaporkan karena bisa menjadi hot news. Silakan. Hot news. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muksid Abdul. Saya kebetulan dari Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan berita duka dari Sulawesi Barat, yaitu adalah Mamuju dan Kota Majene yang terkena gempa bumi yang hingga merobohkan dua kota itu. Gempa bumi yang berkekuatan dengan magnitudo 3,6 di 3,6 yang terjadi di wilayah Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat, yaitu adalah gempa bumi yang tidak menimbulkan potensi tsunami. BMKG mencatat gempa itu BMKG mencatat gempa itu terjadi pada Kamis 28 Januari 2021 pada pukul 2 2:43 WITA. Epicenter gempa bumi yaitu adalah terletak pada koordinat 2,98 lintang selatan dan 119,2 bujur timur. Dan di balik gempa itu pasti ada maknanya. Yaitu adalah maknanya atau hikmahnya itu adalah sabar. Itu saja mungkin dari saya, Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause untuk temannya dulu. Jadi memang menjadi pembaca berita pertama itu mesti kuat mental ya. Jadi teman-teman yang selanjutnya ini Bunda pilih berdasarkan nama yang diacak. Jadi Bunda tidak menggunakan dipilih berdasarkan Bunda ya. Tapi dipilihnya itu berdasarkan nama yang telah diacak. Jadi diacak terlebih dahulu untuk dipilih biar adil gitu. Oke, terima kasih kepada Ananda Muksid. Selanjutnya Bunda akan beralih ke pilihan yang selanjutnya, yaitu sabar ya, jangan ada keluar Zoom untuk Ananda yang mungkin khawatir, yang mungkin takut kalau misalkan Bunda seperti apa sih? Ya, kurang lebih seperti Muksid dan harus lebih baik dari Muksid. Jadi ada beberapa kertas di sini. Mudah-mudahan kelihatan. Bunda ambil lagi satu secara acak. Kelihatan enggak?
Ada satu nama. Kita buka. Siapakah yang beruntung? Kelihatan enggak ya? Kelihatan enggak ini? Di sini. Afif Sultan. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Mantap deh. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nama saya Afif Sultan. Kali ini saya akan menceritakan atau mengingatkan kembali tentang gempa dan tsunami di Palu. Kita ingat gempa di Palu terjadi pada tahun 2018, 3 tahun yang lalu. Dan pada bulan September, tanggal 28. Dan pada jam 18.02. Dan korban jiwa di tsunami tersebut adalah 3.679 orang, terbagi atas meninggal dunia 2.132 orang, dan ada menghilang 531 orang. Dan gempa tersebut berkekuatan 7,4 skala Richter, dan tinggi tsunami tersebut hingga 5 meter di kota Palu, lebih tinggi daripada orang dewasa. Sekian dari informasi tentang gempa dan Palu di Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku jual. Jual. Hah? Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono menjelaskan, bagian tanggul yang jebol akan segera ditutup dengan geobek. Enggak, ini ya tadi yang perbaikan permainan dengan seat pile, dengan dibikin tanggul yang permanen. Ya, ini pelaksananya kontraknya sudah ada ini Adikarya. Ya, kalau yang geobek ini yang sementara untuk menutup jebolan ini 3 hari 4 hari mudah-mudahan. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat harus tetap waspada terhadap peningkatan curah hujan. Kemudian kejadian hujan di wilayah Jabodetabek tersebut umumnya terjadi pada malam dini hari, jadi malam menerus sampai dini hari dan masih berlanjut menjelang pagi hari. Jadi itu waktu-waktu yang kritis yang perlu kita waspadai. Puncak musim hujan diperkirakan akan berlangsung hingga awal Maret. BMKG mengingatkan ada 3 kondisi yang harus menjadi perhatian terkait dampak banjir Jakarta, yaitu hujan di wilayah hulu, pasang naik air muka laut, serta hujan yang terjadi di wilayah Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Banjir merendam pemukiman warga di 2 kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hal itu membuat warga setempat mulai mengungsi ke masjid dan rumah kerabat. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Manggala dan Biring Kanaya. Selain merendam pemukiman warga, banjir setinggi lebih dari 1 meter ini juga merendam ruas jalan yang menghubungkan Kota Makassar dengan Kabupaten Maros dan Goa. Petugas BPBD setempat mulai mengevakuasi warga dan ternak menggunakan perahu. Tim SAR gabungan yang terdiri dari petugas BPBD, Damkar, SAR, serta PMI telah disiagakan di lokasi banjir untuk mencegah jatuhnya korban jiwa.
Sementara warga korban banjir mulai mengungsi ke sejumlah tempat aman seperti masjid dan rumah kerabat. Para pengungsi meminta pemerintah segera menyalurkan bantuan berupa makanan, pakaian, dan obat-obatan. Kalau ketinggian air itu kurang lebih ada 1,5 meter dan ada 1 meter. Kalau rumah warga yang terendam berapa banyak? Kalau rumah warga yang terendam yang terdampak ini itu ada kurang lebih 150. Ya sampai sekarang kan mengungsi karena air di rumahnya sudah sampai di pusat air kedalaman di dalam rumahnya. Saat ini yang dibutuhkan apa, Pak? Ya yang dibutuhkan sekarang termasuk makanan-makanan yang siap saji, kemudian bahan mentah seperti beras, terus bayi untuk pokok, kemudian untuk makanan tambahan barangkali untuk bayi. Sejak kapan mereka Nah, tadi sudah ada dua dari teman kita yang sudah melaksanakan, jadi yang sudah latihan untuk melaksanakan use and for ini. Nah, dari dua teman ini, Bunda berharap bahwa video tadi itu bisa menjadi contoh untuk teman-teman memperbaiki cara membaca. Jadi kenapa Bunda memberikan video untuk latihan tadi? Karena dari dua teman ini masih kurang yang melaksanakan pembacaan berita dengan baik. Jadi Bunda harapkan peserta selanjutnya, yaitu peserta ketiga, keempat sampai peserta ke-24 pada hari ini, itu bisa membacakan berita dengan baik. Jadi untuk pembaca berita pertama dan kedua tadi, Bunda masih membuat kesempatan satu kali lagi untuk membawakan beritanya. Tapi dengan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Karena memang untuk menjadi peserta pertama itu biasanya deg-degan atau nervous, memang seperti itu. Kalau ada yang mempunyai tema yang kembar, tidak masalah. Karena yang dinilai adalah bagaimana intonasi, kelihatan enggak ini lembar penilaiannya Bunda? Bagaimana intonasi, tempo, artikulasi, penguasaan konsep, dan penampilan. Seperti itu. Nah, Bunda lanjut ke peserta selanjutnya ya. Jadi di sini ada kertas, mudah-mudahan bisa. Jadi kertas yang sudah ini Bunda robek ya. Ini kita lihat beberapa kertasnya, mudah-mudahan kelihatan ya. Bunda acak lagi. Jangan kelihatan di layar. Nama berikutnya. Kelihatan Aurel Saskia. Kelas 5 lagi ya. Jadi Bunda mengambilnya secara acak ya. Aurel sudah siap? Belum. Belum siap? Siap nggak siap kita mulai ya, karena kita dibatasi waktu. Ya. Gimana? Ya. Aurel bisa? Saya siap? Mulai nih, Silakan. Bun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan pembacaan berita dari Aurel. Laporan dari Saudara Aurel, silakan. Selamat pagi dan selamat bergabung dengan berita dunia anak Islam bersama saya. Aurel Basit dalam 2 menit ke depan akan membawakan berita-berita terhangat. Di antaranya adalah bencana banjir melanda Jakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta melaporkan data terbaru terkait banjir di Jakarta pada Minggu 21 Februari 2021. PLT Kepala Pelaksanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta mengatakan hingga saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian barat terdapat 49 RT yang masih terdampak dan 5 orang meninggal dunia.
Jumlah pengungsi sebanyak 1.722 jiwa dari 514 KK. Semuanya dari wilayah Jakarta Timur. Banyak juga ya korban yang terdampak. Sejumlah kawasan yang masih tergenang banjir diantaranya Jakarta Barat dengan ketinggian air 40-70 cm. Jakarta Selatan dengan ketinggian air 40 hingga 90 cm. Jakarta Timur dengan ketinggian air 40 hingga 100 cm. Untuk korban yang meninggal, seorang lansia berjenis kelamin laki-laki. Selain itu, 4 anak-anak terdiri dari 3 anak laki-laki di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat yang hanyut terseret arus banjir saat sedang bermain. Terkait dengan bantuan korban banjir, pihaknya telah mendistribusikan makanan dan perlengkapan untuk proses pembersihan hari ini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Aurel Basit berserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, ingat pesan Ibu 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya pembawaan berita dari teman kita Ananda Aurel. Jadi Ananda Aurel ini melaporkan tentang kejadian yang ada di Jakarta. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengar berita dari teman kita Andi Medina Syafa. Ada orangnya? Apakah sudah siap Saudari Andi Medina Syafa melaporkan? Sudah, Bunda. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa ingin melaporkan tentang bencana alam gempa yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gempa ini terjadi pada hari Minggu, bulan 8, tanggal 19 tahun 2018. Di mana semua orang sedang beristirahat dan bersantai. Gempa ini terjadi pada jam 21:56:27 waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat. Gempa ini terjadi karena aktivitas sesar atau patahan aktif di utara Lombok merupakan pemicu terjadinya rangkaian gempa di Lombok. Gempa di Lombok memiliki magnitude 6,9 dengan nilai percepatan tanah 293,204 Gauss. Nilai percepatan tanah ini adalah nilai terbesar yang mencapai nilai terbesar percepatan tanah. Korban jiwa meninggal dunia sebanyak 564 orang dan rumah rusak sebanyak 3.692. Ini menyebabkan banyak kerusakan dan banyak korban jiwa. Terima kasih. Sekian dari saya, Safa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Safa yang telah melaporkan dari lokasi kejadian gempa di Lombok. Kita lanjut ke news anchor kita yang selanjutnya, yaitu kelas 4.
Ayu Diandra Pratiwi. Bagaimana? News and Punggung Berita, Saudara Ayu Diandra Pratiwi dari lokasi. Sudah siap? Ayu Diandra Pratiwi, sudah siap? Ya, Bunda. Ya, silakan. Kali ini saya berada di kawasan Puncak Bogor yang tadi-pagi sekitar pukul 8 terjadi banjir padang akibat turunnya curah hujan sejak malam kemarin. Sungai Cikampek mengalir di kawasan perumahan berdasarkan data BPBD, banjir bandang ini telah masuk 5 rumah warga setelah pohon air lumpur dan mengurus tanah rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian dalam kejadian ini. Sementara itu untuk menghindari banjir susulan, pihak desa setempat telah mengungsikan ratusan warga ke tempat rumah yang terletak di Gunung Emas dari rutinitas Puncak Bogor melaporkan dari tempat kejadian sekitar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan dari Saudara Diandra. Berikutnya dilanjutkan dengan laporan dari lokasi kejadian oleh Saudara Muhammad Jibril Toar. Kepada Saudara Muhammad Jibril Toar, apakah ada di tempat? Ada. Benar. Baik, silakan untuk Saudara Muhammad Jibril Toar. Gimana, Saudara Muhammad Jibril? Cuaca ekstrim Yogyakarta waspada bencana hingga Maret 2017. Mohon mengaktifkan videonya. Saudara Muhammad Jibril. Ya. Silakan, Nak. Selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Muhammad Jibril Toar di acara seputar Indonesia. Jakarta masih siaga terhadap kejadian akibat cuaca ekstrim.
Nggak mulai, Mi. Iya, silakan. Selamat pagi, pemirsa. Kembali bersama saya, Muhammad Jibril Toar, di acara Seputar Indonesia untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Indonesia pagi ini. Daerah Istimewa Yogyakarta masih siaga terhadap kejadian akibat cuaca ekstrim. Manajemen Pusdalop BPBD di Danang Samsul Riza mengatakan kesiagaan ini untuk mengantisipasi terjadinya bencana akibat cuaca ekstrim pada Januari dan Februari 2017. Namun Danang menyatakan kesiapsiagaan tersebut akan diterapkan hingga Maret mendatangnya. Sebab jika menyelisih kondisi tahun lalu, bencana alam terjadi pada Maret. Berita tadi menutup acara Seputar Indonesia pagi ini. Saya, Muhammad Jibril Toar, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Jibril yang telah melaporkan. Jadi itulah tadi pembacaan berita yang dibawakan oleh Muhammad Jibril. Selanjutnya kita ke peserta. Muhammad Ashraf Khalil. Muhammad Ashraf Khalil, apakah saudara ada di tempat? Muhammad Ashraf Khalil. Tes. Suaranya kedengaran. Mohon untuk mengaktifkan kameranya. Lah udah aktif, Bunda. Kameranya udah aktif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad bacakan berita tentang Yogyakarta. 24 Februari tahun 2021. Mohon kameranya diaktifkan. Gempa magnitudo 4,7. Kedalaman 26 km. 90 km barat dari Kayak Gunung Kidul. BMKG memprediksi diserangkan pada wilayah 3 Pacitan dan 2 Bantul. Sekian dari saya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh laporan yang benar-benar singkat, jelas. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa melaporkan dengan lebih baik dari peserta-peserta sebelumnya. Bunda lanjut lagi kepada peserta selanjutnya. Aura Aurelia. Apa saudara ada di tempat? Aura Aurelia. Aura Aurelia. Baik, apakah sudah siap? Bunda, ini yang ditulis tentang bencana alam di Indonesia. Yang dilaporkan tentang bencana alam yang ada di Indonesia. Apa sudah siap? Ya, silakan.
tentang akibat tsunami, artinya tsunami itu? Bisa, tsunami termasuk bencana alam. Silakan. Tsunami adalah gelombang laut yang besar dan cepat, serta bersifat menguasai yang diakibatkan adanya gangguan atau perubahan pada dasar maupun kolam air laut Indonesia. Tsunami terjadi disebabkan oleh dua hal. Pertama, komunitas Indonesia berada di Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Dan bumi saling mendekat yang mana temuan lempeng ini menyebabkan terbentuknya ledakan gunung dan gempa bumi. Suaranya boleh agak ditambah. Yang lahir dari gempa dan aktivitas penyebab tsunami yang kedua adalah jatuhnya meteor ke bumi yang berpotensi menghasilkan tsunami dengan kekuatan yang besar. Kedua ini kemungkinan masih sangat kecil terjadi. Tsunami bisa terbentuk karena aktivitas vulkanik gunung api yang berasal dari longsoran material dan piroplastik yang meluncur ke laut. Piroplastik adalah material bangunan asli bersusun yang mengalir menuruni gunung api dengan cepat. Katanya aliran piroplastik ini dapat menuruni lereng dengan kecepatan melebihi 100 km per jam dan suhu yang bisa mencapai 700 derajat Celcius. Lateral belt juga bisa jadi penyebabnya. Meletusnya air laut. Ada 19 gunung api yang masih aktif sampai saat ini. Gempa bumi yang sering terjadi di Indonesia pada dasarnya diakibatkan oleh kenak bumi yang terus bergerak secara perlahan yang disebut dengan lempeng tektonik. Mengapa lempeng bumi terus bergerak? Lempeng terus bergerak karena adanya arus kondisi dari bumi ini, yang mana panas tersebut menembus hingga lempeng di muka bumi. Ada 3 jenis pergerakan lempeng yang ini: saling menjauh, saling mendekat, dan saling berpas-pasan. Indonesia terletak di zona di mana pergerakan lempengnya saling mendekat. Pergerakan lempengnya mendekat atau disebut terdapat 3 lempeng besar yang saling mendekat, yaitu lempeng Australia, lempeng lempeng Pasifik. Pergerakan lempeng yang secara terus-menerus ini melahirkan hampir 300 petahan dasar aktif yang aktif di seluruh Indonesia. Tadi Saudara Aurelia tentang bencana tsunami dan penjelasan mengenai bagaimana gempa tektonik. Selanjutnya yaitu Ananda Muhammad Hussein Habibi. Mari kita lihat penjelasan dari laporan dari Muhammad Hussein Habibi. Saudara Hussein, apakah sudah siap? Ya. Bisa memberikan laporannya? Ya, bisa. Silakan. 23 Februari 2010, duka di Bandung, 70 buruh kebun teh tertimbun longsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Hussein Habibi Swadi di acara seputar bencana. Hari ini 11 tahun lalu, tepatnya tanggal 23 Februari 2010, terjadi bencana tanah longsor
di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keesokan harinya, 24 Februari 2010, memberitakan longsor terjadi pada Selasa 23 Februari 2010 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat di kawasan perkebunan dan pabrik teh Desa Tenjolaya, Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Longsor terjadi tidak lama setelah bencana banjir dan lumpur menerjang Kabupaten Bandung. Sekretaris Kecamatan Pasir Jambu, Saiful Bahri, menjelaskan, hujan deras mengguyur lokasi kejadian sejak malam sebelumnya. Kawasan yang longsor merupakan tebing curam yang berbatasan dengan kawasan Gunung Tilu, Bandung Selatan. Kawasan ini memang rawan longsor. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Husain Habibie Suwadi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Husain atas laporannya. Jadi itu tadi mengenai longsor yang terjadi di daerah Bandung. Selanjutnya kita ke peserta Muhammad Rici Anugrah Salam. Apakah saudara ada di tempat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Channel Salam di acara Sekolah Indonesia untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual yang dalam seputar Indonesia pagi. Banjir merendam pemukiman warga dan sejumlah bangunan sekolah di Sulawesi Selatan. Pertama pesan, para siswa harus meninggalkan kelas kaki untuk berangkat ke sekolah. Hujan deras selama 3 hari membuat aktivitas warga dan para siswa terganggu, salah satunya di sekolah swasta dan Islam. Banjir seperti cm membuat siswa harus berjalan menerjang genangan menuju tanpa alas kaki. Meski demikian, para siswa tetap hujan. Hingga tadi malam hujan masih mengguyur wilayah tempat. Warga berharap sistem saluran air segera diperbaiki. Kita tadi menutup acara seputar Indonesia pagi ini. Saya Richard Salam mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Terima kasih atas laporan dari Saudara Rici Anugrah Salam dari lokasi kejadian. Selanjutnya, kita ke peserta atas nama Zahra. Apakah Zahra ada di tempat? Ananda Zahra? Apakah ada di tempat? Ananda Zahra. Baik, mungkin masih menyambung jaringan. Saya beralih ke peserta selanjutnya. Andi salah. Nabila Anindya Syifah. Anindya Syifah. Ya, Bun. Apakah Ananda ada di tempat? Ada, Bun. Silakan disampaikan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nabila Anindya Syifah. Hari ini saya akan menyampaikan berita tentang gempa dan tsunami Palu Donggala yang terjadi tanggal 28 bulan 9 tahun 2018. Di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah telah terjadi gempa
yang berkukutan 6 meter dan kedalaman 10 km. Akibat gempa itu 1 orang meninggal, 10 orang terluka, dan puluhan rumah rusak. Menurut warga sekitar, gempa pertama terjadi pukul 14 sore. Setelah itu gempa susulan terjadi pukul 17.02 dengan kekuatan magnitudo 7,4. Dengan kedalamannya yang sama. 5 menit pasca gempa, BMKG menyampaikan peringatan dini tsunami dengan status siaga. Akan tetapi tsunami benar-benar terjadi pukul 17.22. Berdasarkan data BNPB, ketinggian tsunami ada yang mencapai 6 meter. Jumlah korban meninggal akibat gempa bumi dan tsunami tercatat sebanyak 384 orang. Sekian dari berita saya, maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan dari Saudara Nabila Anindya Syifa. Selanjutnya kita mendengarkan pembacaan berita dari Reinisa. Apakah ada di tempat? Silakan di-unmute. Ananda Reinisa. Ya, bentar. Ya, silakan di-unmute. Apakah sudah siap? Saudara Reinisa. Apakah sudah siap? Yes. Ya, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya, Hairun Nisa di Breaking News. Banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bencana tersebut dipicu intensitas hujan yang tinggi selama sehari penuh. Hingga Senin sore, jumlah wilayah terdampak banjir dan tanah longsor tersebut sebanyak 8 kecamatan. Hingga saat ini tidak ada laporan korban jiwa terkait banjir dan longsor tersebut. Demikian news kali ini. Saya Hairun Nisa. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih kepada Saudara Nisa. Saya beralih ke peserta selanjutnya, yaitu Saudara Afisa Askia. Apakah ada di tempat? Saudara Afisa Askia. Baik, silakan disampaikan. Mohon suaranya diperjelas. Mohon suaranya lebih diperjelas lagi. Sepertinya bandwidth-nya low. Mohon maaf, Saudara Afisa, bisa suaranya diperbesar lagi? Saudara Afisa. Baik,
Saya lanjutkan ke peserta sebelumnya. Untuk Saudara Afisa, Muksid, dan Afif Sultan, saya akan memanggil kembali setelah beberapa partisipan. Ya, mungkin ada teknis jaringan. Peserta yang lain, apakah suara saya jelas? Jelas, Bun. Jelas. 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 Baik, Jelas. jelas. Jelas sekali Bunda, jelas. Jelas, Bunda. Terima kasih. Kita lanjut di peserta selanjutnya, yaitu Fahri Faisal. Apakah sudah siap? Fahri Faisal. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan pagi hari ini menyampaikan menyampaikan berita tentang gempa bumi yang mengakibatkan tsunami pada Minggu pukul 7.58 WIB 26 Desember 2021 di Kalimantan 30 km di dasar Samudra Hindia. Dapat terjadi antara Dempenggia dan 9,1 sampai 9,3 skala Richter dan mengguncang Pulau Sumatera, khususnya Aceh. Di bagian laut dalam gempa menimbulkan air yang bergerak cepat ketika gelombang menuju bagian landai, yaitu pantai. Gelombang menjadi semakin tinggi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta Fahri Faisal. Saya beralih ke peserta selanjutnya. Jelas. Tainisa Sidik. Apakah sudah siap? Iya, Bunda. Baik, mari kita dengarkan laporan berita dari Saudara Renisa. Selamat pagi pemirsa, kembali saya Renisa Ramadan Sidik di acara seputar Indonesia untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar Indonesia pagi. Bencana alam tanah longsor kembali terjadi. Kali ini melanda Wayasalopuro, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Akibat tanah longsor yang terjadi pada hari Minggu 14 Februari 2021, sebanyak 23 warga diduga hilang. Kepala Seksi Kedaruratan BPD Jatim Satrio Nurserno membenarkan kejadian tersebut. Satrio mengaku dirinya bersama 2 tim reaksi cepat BPBD Jatim langsung menuju untuk cek ke lokasi. Pukul 18 WIB setelah diguyur hujan deras mulai pukul 14.30 WIB. Minggu 14 Februari 2021. Dan sampai hari Senin dini hari 15 Februari 2021, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mencari 23 warga Ngetos, Kabupaten Nganjuk yang belum ditemukan setelah tanah longsor melanda daerah tersebut. Tadi menutup acara seputar ini, saya Renisa Ramadan Sidik mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Terima kasih Saudara Renisa telah melaporkan dari lokasi kejadian. Saya lanjutkan untuk news anchor kita selanjutnya. Biar jelas ya. Al-Farisi Musamil. Apakah saudara di tempat? Al-Farisi Musamil. Apakah saudara ada di tempat? Al-Farisi Musamil. Belum ada. Baik, saya lanjut ke peserta selanjutnya. Jika saudara ada di tempat, silakan di-unmute. Al-Farisi Musamil. Skip saja, Bun. Skip. Tunggu ya. Mungkin jaringan. Baik, saya lanjutkan untuk peserta selanjutnya. Jadi yang merasa mungkin dilewatkan, mungkin bisa di chat, tapi saya mengambilnya secara random atau acak. Saya kembali kepada Saudara Afisa, apakah saudara sudah ada di tempat? Jadi mohon maaf, tadi suaranya tidak terdengar dengan jelas. Afisa, apakah saudara ada di tempat? Pembacaan beritanya boleh diulang kembali. Suaranya lebih dekat ke perangkatnya. Ya, silakan. Silakan di-unmute dulu. Untuk saudara Afisa, silakan di-unmute dulu lalu berbicara. Ya, silakan. Apakah peserta yang lain bisa mendengar suara Ananda Afisa? Bunda, Bunda. Menghilang, Bunda. Tidak ada, Bunda. Minta tolong untuk saudara Afisa. Jangan di-mute, nah. Silakan di-unmute. Ya. Lebih dekat lagi ke arah speaker. Silakan. Ya, silakan dimulai pembacaan beritanya. Tidak ada suaranya, Bun. Tidak ada suaranya, Bun. Mungkin koneksi jaringan masing-masing. Di saya ada kedengaran, hanya saja sedikit terputus-putus. Belum mungkin kasih connecting audionya, Sudah Bun. connect. Mungkin saudara Afisa, saya akan memanggil satu kali lagi di sesi setelah temannya. Boleh diperbaiki mic-nya terlebih dahulu.
Terima kasih kepada Saudara Afisa. Boleh diperbaiki mic-nya terlebih dahulu. Jadi diperbaiki koneksinya terlebih dahulu. Siap? Di namanya. Oke. Terima kasih Saudara Afisa. Nanti saya akan panggil kembali. Saya ke peserta selanjutnya, yaitu saya kembali memanggil Alfarisi Musamil. Namanya sudah terbuka tadi. Apakah sudah bisa terhubung? Alfarisi Musamil. Apakah sudah bisa? Belum. Nah, jika belum selesai, saya lanjutkan ke Muhammad Ikram. Muhammad Ikram. Ikram Bota. Apakah ada di tempat? Ada Bunda. Ya, silakan Ananda Muhammad Ikram. Mohon kameranya dibuka. Hujan di 3 hari ke depan. Potensi hujan dengan intensi sedang hingga lebat akan kembali terjadi selama 3 hari ke depan. Potensi hujan sedang atau lebat diprediksi terjadi sebelum terjadi sejumlah titik di Indonesia. Sementara wilayah Jabotabek diprediksi akan kembali guyur hujan intensitas sedang hingga lebat pada hingga 24 juga 25 Februari atau Rabu dan Kamis. Wilayah Indonesia berpotensi dan sering lebat antara tanggal 23 perlu diwaspadai antara lain sebagian besar wilayah Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi bagian tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua. Sedangkan untuk wilayah Jabotabek perlu diwaspadai. Sudah, Bunda. Terima kasih atas laporannya. Jadi alangkah lebih baik jika laporannya itu bisa lebih dikuasai lagi materinya. Jadi itu koreksi sedikit. Saya lanjutkan
untuk Saudara Putri Alfa Ufaira. Apakah ada di tempat? Putri Alfa Ufaira. Tidak ada, Bun. Tidak ada. Kalau begitu, saya ambil lagi kertas. Saya lanjut dengan Nurul. Tidak ada Nurul, Bun. Tidak ada Nurul, Bun. Tidak ada. Kalau peserta hadir, bisa langsung di-unmute atau dikirim pesan via chat. Jadi masih terbuka sampai pukul 10 WITA. Jadi kegiatan ini pukul 10, habis itu kita break 15 menit, kemudian lanjut ke pelajaran Al-Quran atau Umi. Selanjutnya saya memanggil Saudara Sulfadli Fayat. Apakah saudara ada di tempat? Jarang masuk Zoom itu, Bun. Dari pasti, Bunda. Ada yang tahu? Jadi laporan kabarnya mohon untuk dicari tahu. Kemudian saya berpindah ke Ananda Muhammad Rizky. Apakah ada di tempat? Tidak ada, Bun. Muhammad Rizky. Apakah ada di tempat? Tidak ada, Bun. Saya ulangi kembali untuk Ananda Muhammad Rizky. Oke ya, saya lihat di layar sebentar. Siapa tahu kita skip, tapi ternyata ada orangnya. Muhammad Rizky. Muhammad Rizky. Apakah sudah ada? Tidak ada. Kemudian saya memanggil Safwan Mubarak. Tidak ada, Bunda. Tidak ada juga. Lumayan ya. Padahal partisipan di sini ada 23. Kemudian saya memanggil untuk Azam Fauzan. Azam Fauzan. Dia orang yang barat itu Azam palsu nama. Ada Azam Fauzan. Tidak ada ya. Peserta The Last One. Jadi cuman ada 24 peserta untuk tingkat kelas 4 sampai dengan kelas 6. Bunda panggil M. Irsyadafa. M. Irsyadafa. Apakah ada di tempat? Tidak ada, Bunda. Tidak ada. Tidak ada di tempat? Tidak ada, Bunda. Tidak ada. Iya, Jadi Bunda, itu tadi ada 24 peserta kita. Apakah ada di antara Ananda sekalian yang belum mendapat giliran dari 24 nama yang telah saya sebutkan tadi? Karena jumlah siswa kelas 4 sampai dengan kelas 6 itu ada 24 orang. Ada yang belum saya semua, sebutkan? Bunda. Sudah semua itu, sudah. Kalau Betul. begitu saya panggil kembali untuk peserta yang tadi saya minta ulang. Ada 3 orang nama, yaitu Afisa Askia, Andi Muksid, dan Afif Sultan. Apakah ada di tempat? Ada, Bunda. Ente. Saya mulai Astagfirullahaladzim. La ilaha dari illallah. Ananda Muksid, silakan di-unmute. Oke, Bunda, saya sudah mutin, Bunda. Apa kabar? Halo. Jadi ini 2 terakhir untuk peserta sesi pertama News and Core hari ini. Silakan, Saudara Andi Muksid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Muksid Abdul Tahir. Saya akan membawakan itu adalah berita duka dari Sulawesi Barat, yaitu adalah berita duka bencana, yaitu adalah gempa bumi yang ada di Mamuju dan di Kota Majene. Gempa bumi yang berkekuatan magnitudo yang tolong filternya dinonaktifkan. Ya udah.
lebih serius dan lebih fokus ya, Oke, supaya Bunda. lebih baik dari sebelumnya. Bunda, gempa bumi yang berkuatan magnitudo 3,6 terjadi di wilayah Majene dan menuju Sulawesi Barat. Gempa tidak menimbulkan potensi tsunami. BMKG mencatat gempa itu terjadi pada Kamis 28 Januari 2021 pada pukul 2.43 WITA. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 2,98 lintang selatan dan 116,2 bujur timur. Gempa bumi ini berpusat di darat pada jarak 13 km arah timur Laut Majene, Sulawesi Barat dengan kedalaman 13 km hasil analisis BMKG. Gempa itu termasuk dengan gempa dangkal yang diakibatkan dari aktivitas sesar lokal yang bergerak naik. Dan dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar lokal. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki mekanisme pergerakan naik atau terus fault, dalam kurung terus fault, kata Kepala BMKG Wilayah Makassar, Darmawan. Dalam keterangan tertulis, guncangan gempa bumi ini dirasakan di Majene dan di Mamuju. Dengan skala getaran dirasakan oleh beberapa orang, hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan dari Saudara Muksid. Apakah Ananda Afisa Askia sudah ada di tempat? Apakah Ananda Afisa Askia sudah ada di tempat? Iya, Bunda. Baik, alhamdulillah suaranya sudah lebih baik dari sebelumnya. Sudah siap memberikan laporannya? Sudah siap, Afisa? Iya, Bunda. Baik, kita dengarkan laporan dari Afisa Askia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kembali dengan Hafiza. Hari ini ada wilayah di Indonesia. Banjir genangan wilayah Kalimantan Selatan. Banjir besar yang melanda Provinsi Kalimantan Selatan. Ribuan rumah terendam banjir, sementara evakuasi terhadap korban terus dilakukan. Banjir melanda di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Di kota banjir hingga saat ini banjir masih menggenang, evakuasi terhadap warga terdampak banjir masih terus dilakukan. Salah satu wilayah yang paling parah terkena dampak banjir adalah Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Banjir merusak rumah, pasar, dan fasilitas umum lainnya. Puskesmas Hantakan telah digunakan sebagai lokasi penggunaan sementara. Tim penyelamat masih terus upaya mencari korban yang diduga meninggal dunia. Di Martatula Banjar, seorang warga ditemukan meninggal dunia setelah hilang selama 3 hari. Di tengah banjir yang menggenang hingga Sabtu siang, banjir masih menggenangi sejumlah wilayah Cawan, Kabupaten Banjar. Tim penyelamat masih terus melakukan upaya evakuasi warga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan dari Ananda Afisa. Itulah tadi pembacaan materi. Jadi ini adalah
peserta terakhir, kita ulangi. Sebelumnya saya akan melakukan panggilan terakhir untuk peserta atas nama Rizky, Sakwan, Azam, Muhammad Irsyadafa, Nurul, Sulfadli Fayat, Alfarisi Musamil, Putri Alfa Ufaira. Jika Ananda berada di Lusung dan belum sempat menyampaikan beritanya, boleh di-unmute. Ini peserta terakhir kita, karena kita ulangi tadi, ada sedikit gangguan karena mungkin ini juga merupakan peserta pertama, yaitu Afif Sultan. Apakah sudah siap? Ya, sudah siap. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kali ini saya akan memberitahu atau mengingatkan kembali tentang gempa dan tsunami di Palu. Kita ingat gempa di Palu itu terjadi pada tahun 2018, 3 tahun yang lalu. Dan pada bulan September tanggal 28. Dan pada jam 18.02 AM WITA. Dan korban jiwa di tsunami tersebut adalah 3.679 orang, terbagi atas meninggal dunia 2.132 orang, dan adapun orang yang menghilang 531 orang. Dan gempa tersebut berkekuatan 7,4 skala Richter, dan tinggi tsunami tersebut hingga 5 meter di kota Palu, lebih tinggi daripada orang dewasa. Sekian dari informasi saya tentang gempa dan tsunami di Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian kegiatan kita pada kegiatan perayaan Hari Pers Nasional 2021 untuk sesi pertama, yaitu kelas 4 sampai dengan kelas 6. Jadi itulah tadi berita-berita yang disampaikan, semoga informasinya bermanfaat. Dan yang terakhir saya ingin menambahkan bahwa dalam pembacaan berita itu sangat penting untuk menguasai materi yang akan disampaikan. Kemudian, jika ada pada teksnya berupa singkatan seperti Waktu Indonesia Barat atau WIB, tadi yang disebutnya itu WIB, nah itu tidak boleh kita bacakan secara menyingkat. Jadi kalau bisa dipaparkan Waktu Indonesia Barat atau aktivitas sesar, vulkanik, BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi itu bisa dipaparkan. Kemudian untuk artikulasi, teman-teman jangan malu, karena ini via-nya daring, teman-teman jangan malu menampakkan wajah. Jadi satu skill atau kemampuan dalam membacakan berita yaitu percaya diri. Jadi diharapkan setelah kegiatan ini Ananda lebih percaya diri, lebih aktif, lebih komunikatif, dan mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi itulah tujuan kegiatan ini dilaksanakan. Terima kasih. Sebelum saya tutup untuk sesi 1, karena waktunya sudah lewat, kita sampai jam 9.30 atau jam 10, dan akan dilanjutkan kembali oleh peserta dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi bisa dibuka semua mic-nya terlebih dahulu, kita say hi. Hai. Assalamualaikum. Jadi udah kita sampai di sini untuk kelas ya. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 itu boleh dilanjutkan kembali. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Dan jangan lupa berak. Jangan lupa berak. Semuanya jangan lupa berak. Jangan lupa berak. Tinggalkan roomnya. Istirahat terus kembali ke pelajaran Umi atau Alquran. Terima kasih. Terima kasih, Bon.
Terima kasih, Bun. Kalau Kasih, data Bun. tersebut, kita dapat mengetahui titik pusat gempa, Kasih, Bun. kekuatan Ya, gempa, Habib. kedalaman, serta apakah Assalamualaikum. tempat tersebut berpotensi tsunami. Dadah. Halo, Habib Telah dulu, terjadi guys. gempa di sebelah barat Sumatera Utara dengan kekuatan 8,9 di kedalaman 10 km, lokasi di titik 7,31 lintang utara dan 92,67 timur. Parameter ini memungkinkan terjadi tsunami. Setelah gempa dinyatakan berpotensi tsunami, petugas segera mengirimkan pesan peringatan dini pertama. Pihak-pihak terkait menerima pesan peringatan dini pertama dan segera meresponnya, termasuk stasiun TV dan radio. Petugas BMKG menganalisa parameter gempa yang dicocokkan dengan skenario model tsunami. Melalui model ini, kita dapat mengetahui perkiraan waktu kedatangan tsunami dan tinggi gelombang. Kami sudah memiliki informasi waktu tiba dan ketinggian tsunami di beberapa wilayah terancam. Siapkan peringatan dini kedua dengan status ancaman masing-masing daerah. Baik. Peserta siswa kelas atas boleh berpindah ke Senjata kelautan, pelajaran BMKG bisa ini. mendapatkan Istirahat 15 menit terjadinya dan tsunami berpindah ke dan pelajaran memastikan ini. daerah yang sudah Karena rumahnya Bunda tidak tutup, Tsunami telah terjadi dan telah menerjang beberapa wilayah. News Anchor kelas Siapkan 1 peringatan dini sampai ketiga kelas 3. dan perbaharui Jadi informasi boleh di status live aman. meeting dari Zoom ini istirahat Jika kita 15 merasakan menit gempa, kemudian lanjut ke kita harus pelajaran segera ini bersiap atau diri Al-Quran. untuk situasi terburuk. Waktu kita tidak banyak karena tsunami bisa tiba dalam beberapa menit. Kita jangan menunggu atau Siswa santai kelas untuk 1 melihat sampai kelas tanda-tanda air 3, yang saya surut. lihat partisipannya Kita harus sudah siap banyak, sudah menyelamatkan siap. diri. Peringatan akan kemungkinan ada tsunami bisa kita terima dari Belum alam. siap, Kak Bunda. Jadi, merasakan Bunda adanya berikan gempa. dulu contoh Peringatan dini video resmi juga tentang bisa kita terima dari pihak berita, berwenang. laporan berita, Sistem jadi peringatan dini bisa hanya akan dilihat-lihat bermanfaat terlebih kalau dahulu kita sambil siap menunggu dan cepat teman-teman bereaksi kita dalam yang lain evakuasi. untuk bergabung di Zoom. Namun, akan lebih baik kalau kita segera mengevakuasi, bahkan sebelum peringatan resmi keluar. Ikuti arahan petugas, dan jangan kembali Jadi yang kelas pada atas informasi boleh resmi dilanjutkan bahwa ancaman tsunami dengan sudah berakhir. kegiatan Ingat, UMI atau tanggap gempa, tanggap peringatan, tanggap evakuasi, agar kita semua bisa selamat. Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak 2 hari terakhir mengakibatkan sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Di antaranya di Kemang, Jakarta Selatan, dengan ketinggian air mencapai 1 meter hingga 1,5 meter. Anggota TNI mengevakuasi warga terutama lansia dari rumah terdampak banjir. Banjir juga merendam wilayah tengah, kawasan hulu itu kawasan Bogor, kawasan tengah itu kawasan Depok, itu sekarang dalam perjalanan ke Jakarta. Nah, dalam perjalanan ke Jakarta itu tentu akan berdampak pada kawasan-kawasan yang ada di sekitarnya. Tapi prioritas kita dalam situasi yang ekstrim seperti ini adalah keselamatan warga. Alhamdulillah, kawasan-kawasan utama ibu kota tidak tergenang. Tidak hanya di Jakarta, banjir juga melanda Tangerang, Banten. Banjir dengan ketinggian air hingga 2 meter merendam perumahan Ciledug Indah. Tim penyelamat mengevakuasi warga yang terjebak banjir dengan hati-hati akibat derasnya arus air. Di Bekasi, Jawa Barat, banjir merendam beberapa perumahan. Di perumahan Bumi Nasio Indah, derasnya arus air membuat proses evakuasi warga sulit dilakukan. Evakuasi dilakukan dengan perahu karet serta tali tambang. Di perumahan Pondok Gede, Permai, banjir terjadi akibat luapan Sungai Cilengsi dan Cikea serta jebolnya tanggul. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono menjelaskan, bagian tanggul yang jebol akan segera ditutup dengan geobag. Enggak, ini ya tadi yang perbaikan permainan dengan seat pile, dengan dibikin
tanggul yang permanen. Ya, ini pelaksananya kontraknya sudah ada ini Adikarya. Ya, kalau yang geobag ini yang sementara untuk menutup jebolan ini 3 hari 4 hari mudah-mudahan. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat harus tetap waspada terhadap peningkatan curah hujan. Kemudian kejadian hujan di wilayah Jabodetabek tersebut umumnya terjadi pada malam dini hari, jadi malam menerus sampai dini hari dan masih berlanjut menjelang pagi hari. Jadi itu waktu-waktu yang kritis yang perlu kita waspadai. Puncak musim hujan diperkirakan akan berlangsung hingga awal Maret. BMKG mengingatkan ada 3 kondisi yang harus menjadi perhatian terkait dampak banjir Jakarta, yaitu hujan di wilayah hulu, pasang naik air muka laut, serta hujan yang terjadi di wilayah Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Banjir merendam pemukiman warga di 2 kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hal itu membuat warga setempat mulai mengungsi ke masjid dan rumah kerabat. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Manggala dan Biring Kanaya. Selain merendam pemukiman warga, banjir setinggi lebih dari 1 meter ini juga merendam ruas jalan yang menghubungkan Kota Makassar dengan Kabupaten Maros dan Goa. Petugas BPBD setempat mulai mengevakuasi warga dan ternak menggunakan perahu. Tim SAR gabungan yang terdiri dari petugas BPBD, Damkar, SAR, serta PMI telah disiagakan di lokasi banjir untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Sementara warga korban banjir mulai mengungsi ke sejumlah tempat aman seperti masjid dan rumah kerabat. Para pengungsi meminta pemerintah segera menyalurkan bantuan berupa makanan, pakaian, dan obat-obatan. Kalau ketinggian air itu kurang lebih ada 1,5 meter dan ada 1 meter. Kalau rumah warga yang terendam berapa banyak? Kalau rumah warga yang terendam yang terdampak ini itu ada kurang lebih 150. Ya, sampai sekarang yang mengungsi karena air di rumahnya sudah sampai di pusat air kedalaman di dalam rumahnya. Saat ini yang dibutuhkan apa Pak? Ya, yang dibutuhkan sekarang termasuk makanan-makanan yang siap saji, kemudian bahan mentah seperti beras, terus bayi untuk pupuk, kemudian untuk makanan tambahan barangkali untuk bayi. Sejak kapan mereka mengungsi? Sejak Saat terjadi gempa, seismograf merespon dan mengirimkan data gempa melalui satelit menuju kantor BMKG Pusat. Melalui data tersebut, kita dapat mengetahui titik pusat gempa, kekuatan gempa, kedalaman, serta apakah gempa tersebut berpotensi tsunami. Telah terjadi gempa di sebelah barat Sumatera Utara dengan kekuatan 8,9 di kedalaman 10 km, lokasi di titik 7,31 lintang utara dan 92,6 bujur timur. Parameter ini memungkinkan terjadi tsunami. Setelah gempa dinyatakan berpotensi tsunami, petugas segera mengirimkan pesan peringatan dini pertama. Pihak-pihak terkait menerima pesan peringatan dini pertama dan segera meresponnya, termasuk stasiun TV dan radio. Petugas BMKG menganalisa parameter gempa yang dicocokkan dengan skenario model tsunami. Melalui model ini, kita dapat mengetahui perkiraan waktu kedatangan tsunami dan tinggi gelombang. Kami sudah memiliki informasi waktu tiba dan ketinggian tsunami di beberapa wilayah terancam. Siapkan peringatan dini kedua dengan status ancaman masing-masing daerah. Baik. Melalui informasi data kelautan, BMKG bisa mendapatkan konfirmasi terjadinya tsunami dan memastikan daerah yang sudah terkena tsunami. Tsunami telah terjadi dan telah menerjang beberapa wilayah. Siapkan peringatan dini ketiga dan perbaharui informasi status ancaman. Baik. Jika kita merasakan gempa, kita harus segera bersiap diri untuk situasi terburuk. Waktu kita tidak banyak karena tsunami bisa tiba dalam beberapa menit. Kita jangan menunggu atau ke pantai untuk melihat tanda-tanda air yang surut. Kita harus segera menyelamatkan diri.
Peringatan akan kemungkinan ada tsunami bisa kita terima dari alam dengan merasakan adanya gempa. Peringatan dini resmi juga bisa kita TNI mengevakuasi warga terutama lansia. Untuk Ananda kelas 4, 5, dan 6 boleh live Zoom dan istirahat 4 menit lagi pembelajaran Al-Quran dan Umi untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6. Untuk kelas 1 sampai kelas 3, karena ini ada 51 peserta, kita menunggu sampai paling tidak ada setengah dari jumlah peserta keseluruhan. Jadi sekali lagi diinformasikan bahwa kegiatan dilaksanakan pada 10.00 waktu Indonesia Tengah. Koordinator lapangan kawan kalian. Di luar dari koordinator lapangan itu bukan tanggung jawab formasi kawan kalian. Jadi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai yang dimana kali ini kawan kalian dengan adanya sebuah rancangan undang-undang yang kemudian telah kita kaji bersama.
Baik, sekali lagi diingatkan untuk Ananda kelas 4 sampai kelas 6 untuk tidak bergabung di Zoom ini, karena Zoom ini merupakan rangkaian kegiatan untuk pelaksanaan Hari Pers Nasional dan akan digunakan untuk pelaksanaan Hari Pers kelas 1, 2, dan 3. Nah, jadi persiapan untuk kelas 1, 2, dan 3 sekarang waktu menunjukkan pukul 10. Jadi akan kita mulai sebentar lagi. Partisipan hari ini ada sekitar 51 peserta dan kita akan menunggu paling tidak sampai setengah peserta bergabung ke dalam Zoom meeting. Jadi silakan dipersiapkan dirinya untuk siswa kelas 1, 2, 3. Apa kabar semuanya? Baik, Bunda. Alhamdulillah. Jadi mana video tak? Mana video tak? Ada? Ada. Sudah siap? Jadi sesuai waktu kita akan laksanakan pukul 10 WITA. Tapi sepertinya pesertanya masih kurang dari 50% jumlah peserta, yaitu sebanyak 51 peserta, karena sebagian ini merupakan administrator. Jadi mohon bersabar untuk teman-teman, kita baru lewat 2 menit. Kita berikan toleransi teman-temannya untuk bergabung sekitar 5 menit lagi. Ya, jadi apakah temannya bergabung atau tidak, kita tetap mulai sesuai waktu, karena jangan sampai kita lewat dari waktu yang ditentukan. Siap? Udah. Belum. Terima kasih untuk Ananda semuanya. Sambil kita lihat juga bundanya persiapan. Saya lanjutkan untuk memberikan gambaran bagaimana sih tentang pers itu, bagaimana sih cara untuk kita menyampaikan suatu berita. Apakah suara saya jelas? Jelas. Jelas, Silakan di-unmute. Apabila suara saya kurang jelas, silakan dikirim pesan melalui chat room jika suara tidak jelas. Jadi mohon memastikan Ananda sekalian untuk membuka. Jadi minta tolong mikrofonnya itu dibuka nanti pada saat kegiatan baru kita mute kembali. Dan kalau bisa, Ananda itu membuka juga videonya. Jadi tidak apa-apa ya, jika Ananda itu tidak bisa menggunakan virtual background itu tidak apa-apa. Jadi tetap tidak masalah. Yang bermasalah itu kalau terganggu dari kualitas suara, audio. Jadi mudah-mudahan jelas. Apakah suara Bunda jelas? Jelas. Nah, alhamdulillah. Jadi kita tunggu temannya lagi untuk bergabung karena jadwal untuk kelas bawah yaitu 10 WITA. Jadi tidak masalah ya jika cepat bergabung, bisa lihat kakak kelas 1, 2, 3 juga ikut tentang acara Hari Pers ini. Nah, mohon dipastikan untuk jaringannya dalam keadaan stabil. Nah, saya akan memberikan contoh video mengenai pembacaan berita. Silakan disaksikan sebagai latihan, apalagi untuk teman-teman kelas 1 yang baru belajar membaca. Jadi bisa sampai latihan dari video-video yang saya sampaikan. Kalau Pak Rusli masih dipotong POP-nya. Dan ini POP-nya. Es krim coklat lembut dibalut 2 lapisan coklat. Berani coba yang double, Magnum Double Coklat.
Banjir merendam pemukiman warga di 2 kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hal itu membuat warga setempat mulai mengungsi ke masjid dan rumah kerabat. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Manggala dan Biring Kanaya. Selain merendam pemukiman warga, banjir setinggi lebih dari 1 meter ini juga merendam ruas jalan yang menghubungkan Kota Makassar dengan Kabupaten Maros dan Goa. Petugas BPBD setempat mulai mengevakuasi warga dan ternak menggunakan perahu. Tim SAR gabungan yang terdiri dari petugas BPBD, Damkar, SAR, serta PMI telah disiagakan di lokasi banjir untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Sementara warga korban banjir mulai mengungsi ke sejumlah tempat aman seperti masjid dan rumah kerabat. Para pengungsi meminta pemerintah segera menyalurkan bantuan berupa makanan, pakaian, dan obat-obatan. Ketinggian dengan air itu kurang lebih ada 1,5 meter dan ada 1 meter. Kalau rumah warga yang terendam berapa banyak? Kalau rumah warga yang terendam yang terdampak ini itu ada kurang lebih 150. Ya, sampai sekarang kami karena air di rumahnya sudah sampai di pusat air kedalaman di dalam rumahnya. Saat ini yang dibutuhkan apa, Pak? Ya, yang dibutuhkan sekarang termasuk makanan-makanan yang siap saji, kemudian bahan mentah seperti beras, terus bayi untuk pokok, kemudian untuk makanan tambah untuk Anda kembali di CNN Indonesia Today. Banjir di Jakarta telah merendam sejumlah titik di ibu kota, tak terkecuali kawasan bisnis di Kemang, Jakarta Selatan. Hingga Minggu sore, kawasan elit ini masih dibersihkan. Toko dan restoran masih tutup. Kerugian yang dialami diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Banjir di Jakarta telah merendam sejumlah titik di ibu kota, tidak terkecuali di kawasan elit Kemang, Jakarta Selatan. Daerah ini telah terkepung banjir sejak Sabtu dini hari sekitar pukul 1 pagi dan baru mulai surut pada Sabtu sore. Dan saat ini pun sedang dalam proses pembersihan. Meski dipenuhi dengan bangunan mewah seperti restoran dan juga hotel, namun kawasan ini tetap menjadi langganan banjir di ibu kota. Meski demikian, banjir kali ini disebut menjadi banjir yang terparah. Hingga Minggu sore, petugas Dinas Sumber Daya Air dan Pemadam Kebakaran masih membersihkan kawasan bisnis di Kemang, Jakarta Selatan. Air yang masih menggenangi sejumlah titik seperti di basement gedung disedot oleh petugas pemadam kebakaran, kemudian dibuang ke Kali Krukut. Selain petugas, warga dan sejumlah pelaku usaha juga sibuk menyelamatkan barang-barang yang tersisa. Restoran Tamani, Kemang, Jakarta Selatan salah satu tempat yang terendam air. Supervisor rumah makan tersebut, Chandra, memperkirakan kerugian yang dialami restoran mencapai ratusan juta rupiah. Properti bisnis berupa komputer, meja, kursi, pendingin makanan, dan lainnya terendam air luapan Kali Krukut selama berjam-jam. Ruangan dalam restoran penyedia santapan ala barat ini digenangi air setinggi paha orang dewasa atau kurang lebih 1 meter. Kita nggak sempat buat evakuasi barang-barang yang ada di resto. Mau nggak mau paginya baru saya kesini lagi, udah hancur semua.